Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa nawwirtal arda bi nuri syamsika wa anzil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma hdi qaumana wa ahlana wa jiranana wa sultanana wa umarana wa rahiyatana wa man ra'ana wa man sami'a kalama bihudaka hatta taba'una fi aqidati ahli sunnati wal jamaah wa jalasuna istiqamatan wa mahabbatan fi wajhi ahbadir rasul. Allahumma ansurna nasran aziza waftah lana fathan mubina wafdul a'da'ana khillanan kabira fadammarnahum tadmira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana waj'alna waziran min ahlina wa atba'ina wa jiranina wa sultanina wa umara'ina birahmatika ya arhamar rahimin. Kita terlebih dahulu kirimkan Al-Fatihah untuk Al-Maghfurlah akhina al-fadil, guru kita sekalian, Kiai Haji Jejen Zainal Abidin Bazir Ashab, yang telah wafat, yang telah dikuburkan tadi siang. Beliau salah satu dari wakil talqin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah dari Abah Anak. Al-Fatihah adalah Muhammadul Habib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa libatil kiram wa la rahjah min masyayikhina wa syuhada ajma'in, khususan ila ruh wa ila arwah jami' masyayikhina wa syuhada ajma'in wa ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa aqribina wa ahibbaina jam'ana wa la wahida min mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat rahim minhum wa amwatna wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ba'ath mithla thawabi ma qara'na min suratil Fatihah ila ruh wa ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa jami' ahli silsilatin sabilah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' marfalahum wa agsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim min al-khataaya kama naqqaita thawba al-abyad min ad-danas wa bilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhum al-jannata ma'al abrar wa a'idhum min an-nar ya 'azza wa jalla ya rabbal alamin. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma anzil rahmata ilayna wa ilayhim. Allahumma anzil barakata ilayna wa ilayhim.
Allahumma anzil maghfirata ilaina wa ilaihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminatu wal 20 dan maqalah yang ke-28. An Hatim Al-Asam, dari Imam Hatim Al-Asam rahimahullah, annahu sesungguhnya ia qala telah berkata, man sarrafa arba'an ila arba'in wajada jannata. Siapa saja yang mengalihkan 4 hal menuju 4 hal, maka ia akan menemukan surga. Ay man taraka arba'an wa tawajjaha ila arba'in wajada jannata. Yakni siapa saja yang meninggalkan 4 hal dan ia menuju kepada 4 hal lainnya, maka ia akan menemukan surga. Yang pertama, an-nauma ilal qabri, mengalihkan tidur menuju kuburan. Bi antara karahatan naumi, dengan meninggalkan kenyamanannya tidur, keenakannya terlalu banyak tidur. Wa tawajjaha ila rahatihi fil qabri bi an amila salihan li ajli, mengarahkan kenikmatan tidurnya di dalam kubur dengan cara berbuat amal-amal untuk tujuan ke kuburan. Jadi jangan memperbanyak tidur. Siapa orang yang menyedikitkan tidur diganti banyaknya tidur menjadi banyaknya ibadah. Qiraatil Quran, kemudian juga mutalaah, mengkaji kitab-kitab dari referensi guru kita. Kemudian juga mengulas pelajaran yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, menghafalkan hadis-hadis atau dalil-dalil yang bisa membuat kita lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak muhasabah, menghitung-hitung diri, berintrospeksi, memperbanyak taubat kepada Allah Ta'ala. Wal fakhra ilal mizani, yang kedua, mengalihkan kebanggaan diri menuju timbangan amal. Di antara kata tawulah ala nasi bi ta'didil manaqibi, dengan meninggalkan sikap sombong terhadap manusia dengan banyak bercerita. Wa tawajjah ila amalil hasanati, dan mengarahkannya kepada melakukan amal-amal kebaikan. Li ajli ziyadatiha fil mizani, untuk tujuan menambah berat di dalam timbangan. Seyogyanya kita tidak perlu menceritakan amal kita sendiri, amal soleh kita sendiri kepada orang lain, kecuali memang dibutuhkan untuk pelajaran bagi umat. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun ketika kalian mendapatkan nikmat dari Allah, maka sampaikan kepada manusia, kepada mereka atas nikmat Allah itu, sehingga mereka pun akan condong untuk mendapatkan nikmat dari Allah, rahmat dari Allah, dan juga tidak salah persepsi dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Begitu pula kita tidak menjadi sombong, tidak merasa itu adalah milik kita, akan tetapi kita bercerita, ini Allah yang memilikinya, ini merupakan anugerah Allah, ini merupakan ujian dari Allah berupa nikmat kepada kita. Karena bila ditimbang dengan hak kita untuk mendapatkan anugerah itu, tidaklah sebanding rahmat Allah tersebut. Karena terlalu banyak dosa yang kita timbun, terlalu banyak dosa yang telah kita lakukan, sehingga tidaklah layak bagiku untuk mendapatkan nikmat ini. Akan tetapi ini semata-mata hanya kasih sayang Allah Ta'ala. Begitu. Ketika ada kehebatan atau anugerah
kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Tidak perlu kita banyak bercerita tentang kelebihan-kelebihan itu, tidak perlu. Justru kita harus senantiasa menimbang bahwa diri kita ini terlalu banyak kurangnya, terlalu banyak kesalahannya, terlalu banyak kelemahannya. Jangan terlalu banyak menceritakan, aku loh seperti ini, aku loh seperti ini, dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Tidak usah seperti itu, karena itu pun merupakan anugerah dari Allah. Andai kata Allah tidak memberikan anugerah itu, maka kita tidak akan mampu melakukan amal soleh tersebut. Adapun ada sahabat kita yang bertanya kepada saya, lantas bagaimana dengan orang-orang yang tadinya bermaksiat, kemudian ia mendapatkan hidayah dan taufik? Padahal seseorang yang tidak mendapatkan hidayah dan taufik itu merupakan siksaan bagi mereka yang berdosa. Tapi kenapa banyak juga ada sebagian orang yang setelah berdosa mendapatkan hidayah dan taufik? Jawabannya adalah, yang pertama itu hak prerogatif Allah. Yahdillahu bihi man yasha. Allah berhak untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tidak akan ada yang mampu menahan menolaknya. Bahkan seluruh makhluk menolak itu. Kalau Allah berkehendak untuk berikan hidayah, maka sudah Pak, jadilah menjadi baik orang tersebut. Selain daripada hak prerogatif Allah, hidayah Allah, taufik dan inayah itu pun Allah berikan kepada orang yang berdosa kemudian dia menjadi baik. Bisa jadi itu adalah hasil dari doa orang lain. Maka ketika kita mendapatkan kebaikan, jangan kita terlena. Bisa jadi ketika kita tidur lelap, nikmat, kemudian kita bersenda gurau dengan nikmat, bisa jadi pada saat itu ada lisan-lisan yang suci, lisan-lisan yang bersih, kolbu-kolbu yang suci, kolbu-kolbu yang bersih, yang mendoakan orang lain termasuk kita. Bisa jadi di setiap ba'da sholat ada orang yang setiap ba'da sholatnya, atau di setiap doanya, di seluruh doanya, bukan hanya ba'da sholat saja, di dalam sholatnya, kemudian di doa-doa yang lainnya, yang orang tersebut ternyata banyak bermunajat kepada Allah, yang ternyata bisa jadi doanya itu ia tidak memikirkan sendiri, tapi selalu memintakan untuk keberkahan orang lain, termasuk kita yang ada di sekelilingnya. Ia berdoa dengan kalimat Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana wa ahlana wa adiyafana wa ashabana wa zawjatana wa man sa'ala bi du'ail khair wa jami'a jiratana wa jami'a jamatina wa jami'a li qaryatina hadhihi wa jami'a li baladina Indonesia wa jami'a li baladina Palestin wa jami'a li baladina Yaman wa jami'a li baladina Misri wa jami'a li baladina Suriati wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ij'alna wa iyyahum min ahli al-amn wa ahli al-khair wa ahli sa'adah wa ahli barakah wa ahli taqwa wa ahli tawbah wa ahli khairat wa ahli ibadah wa ahli dzikri wa ahli salawati ala nabi wa ahli salati fil jama'ah wa talabil ilmi wa ahli salamah wa ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa min ahli dhalal wa min ahli dhairi wa min ahli jahli wa min ahli firqatin wa bi wasyati wa mutazalati wal kharji innaka ala kulli syai'in qadir. Bisa jadi di sekeliling kita ada orang-orang yang berdoa minta kepada Allah seperti itu. Allahumma ij'alna, ya Allah jadikanlah kami, wa auladana, dan anak-anak keturunan kami, wa dzurriyyatana, dan dzurriyyah kami, keturunan kami, Allah, wa talamidana, dan murid-murid kami, Allah, wa ahlana, dan keluarga kami, Allah, wa jiranana, dan tetangga-tetangga kami, Allah, wa adiyafana, dan tamu-tamu kami, Allah, wa man sa'ala bi du'ail khair, bagi orang yang meminta doa kebaikan kepada kami, yang datang meminta didoakan kepada kami, Allah, dan seluruh jamaah kami, Allah, seluruh orang menzarahi kami, Allah, yang datang mengunjungi kami, dan orang yang mendoakan kebaikan bagi kami, dan bagi orang-orang yang mencintai kami, bagi istri kami, bagi suami kami, pasangan kami, bagi guru-guru kami, bagi sultan-sultan kami, pemimpin-pemimpin kami, bagi ahli kota kami, bagi ahli negeri kami, khususnya Indonesia, negeri Palestina, dan ahli seluruh negeri Palestina, seluruh ahli Mesir, seluruh
ahli Suriah, seluruh ahli Irak, seluruh ahli negeri muslim, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat. Jadikanlah kami dan mereka ya Allah dari ahli ilmu dan ahli kebaikan, wa ahli sa'adah dan ahli kebahagiaan ya Allah, wa ahli barakah dan ahli keberkahan ya Allah, wa ahli taqwa, jadikan kami menjadi orang yang ahli bertakwa ya Allah, wa ahli taubah, jadikan kami dan mereka menjadi orang-orang yang ahli bertaubat ya Allah, wa ahli khairat, dan jadikan kami dan mereka menjadi ahli kebaikan, wa ahli ibadah, wa ahli dzikir, wa ahli thalabil ilmi, wa ahli sunnati wal jamaah. Dan jangan kau jadikan kami dan mereka min ahli syarri, dari ahli keburukan ya Allah, wa min ahli dhairi, dan ahli keluputan ya Allah, wa min ahli dhalal, dan dari orang-orang yang ahli kesesatan ya Allah, wa min ahli jahdi, dan ahli kebodohan. Jangan kau jadikan kami dan mereka menjadi ahli kebodohan. Wa ahli firqatil wahabi, jangan kau jadikan kami dan mereka menjadi bagian orang-orang yang masuk dalam firqah wahabi, wa syi'ati dan syi'ah, wal mu'tazilah dan mu'tazilah, wal khawarijin dan khawarij. Innaka ala kulli syai'in qadir. Bahagiakan kami dan mereka. Bisa jadi di antara di sekeliling kita ada orang yang senantiasa berdoa ini. Di kota kita ada yang selalu berdoa untuk seluruh ahli kota. Bisa jadi di antara rakyat dari seorang pemimpin ada rakyat yang berdoakan pemimpinnya untuk menjadi lebih baik. Bisa jadi tetangga-tetangga kita berdoa ketika kita dalam keadaan tertawa terbahak, ketika kita terlelap tidur, ketika kita disibukkan oleh duniawi, nafsu duniawi, ketika kita disibukkan dengan nikmatnya menonton film. Bisa jadi ada lisan-lisan yang bersih, lisan-lisan yang fasihah dalam doanya yang untuk orang lain, kalbu-kalbu yang suci, kalbu-kalbu yang penuh cinta, yang mendoakan kita. Namun kita tidak menyadari itu, dan kita tidak mampu berterima kasih kepada mereka, dan kita pun tidak mampu membayar mereka, dan kita pun tidak mampu mengetahui siapa mereka, dan kita tidak mampu membalas mereka. Sedangkan kata Rasulullah SAW, doa seorang mukmin untuk mukmin lainnya fi dhahiril ghaibi, tanpa sepengetahuan orang lain, wa du'aun mustajabah, dia du'aun mustajabah, itu adalah doa yang mustajabah. Cuma seringkali kita terlena, seolah-olah kesuksesan itu adalah hasil daripada kita sendiri, ada campur tangan orang lain. Kita sukses menjadi pejabat, kita sukses menjadi orang nomor satu, kita sukses menjadi orang kaya, kita sukses menjadi orang yang berpengaruh, kita sukses punya pejabat, punya jabatan, kita sukses punya sesuatu, sukses mendapatkan penilaian yang terbaik dari orang lain. Bisa jadi kalau kita tidak merasa itu adalah hasil dari orang lain juga, tapi kita selalu sombong. Inilah aku, inilah aku. Padahal di dalam hadis-hadis yang sahih kata Rasulullah SAW, perlu kalian ketahui, bisa jadi Allah memberikan limpahan rezeki kepada kalian itu adalah wasilah doa orang-orang lain yang telah mendapatkan kebaikan darimu, ataupun yang menginginkan kebaikan darimu. Apa menginginkan kebaikan? Maksudnya ingin engkau mendapatkan berkah dari Allah, bukan meminta, bukan. Bisa jadi orang itu pernah mendapatkan kebaikan darimu kemudian mendoakanmu, atau bisa jadi orang tersebut belum mendapatkan kebaikan darimu tapi ia menginginkan kebaikan darimu, artinya menginginkan Allah memberikan kebaikan kepadamu.
Ia senang bila saudara muslimnya bahagia. Ia senang bila saudara muslimnya sehat. Ia senang bila saudara muslimnya itu menjadi pengusaha-pengusaha. Bisa jadi. Ia senang bila saudara-saudara muslimnya menjadi pejabat. Bisa jadi. Cuma kita tidak sadar itu. Padahal dia punya tujuan. Apa tujuannya? Semoga kalau yang menjadi pejabat itu adalah saudara-saudara muslimnya, maka insya Allah kebijakan-kebijakan pemerintah ini pun akan mengacu kepada kesejahteraan kaum muslimin. Bukan untuk dirinya pribadi, bukan. Dia tidak berdoa untuk diri pribadi. Kemudian dia minta kepada ya Allah, jadikan dari jamaahku, dari umatku, dari sahabat-sahabatku menjadi orang-orang yang kaya. Bersujudkan ya Allah, seperti itu. Jadikan mereka para pengusaha yang hebat ya Allah. Supaya apa? Dia tidak berpikir sendiri, karena dia merasa untuk satu piring pun belum tentu perutnya bisa mencukupi, bisa menyimpan makanan satu piring. Ia hanya bisa setengah piring saja menerima makanan. Lantas untuk apa dia berdoa agar saudara-saudara muslimnya menjadi pengusaha yang hebat? Ia hanya berpikir, ya Allah, banyak saudara muslim yang lain yang butuh pekerjaan ya Allah. Aku tidak perlu bekerja di perusahaan, aku tidak perlu bekerja seperti itu. Cukup aku bermunajat kepada Engkau. Kerjaku hanya menangis kepada Engkau. Tapi aku ingin ya Allah, aku tidak tega ya Allah. Hamba tidak tega melihat ada saudara muslim hamba yang keluyuran mencari pekerjaan, sedangkan dia punya keluarga ya Allah. Dia punya anak ya Allah. Dia punya istri ya Allah. Dia sakit tidak ada yang mengcover ya Allah. Ini yang dapat hamba lakukan, ini yang dapat hamba upayakan. Hamba yang ingin meminta kepada Engkau. Engkau memberi kesehatan, Engkau memberi kekayaan ya Allah. Berikan orang itu kemuliaan, berikan dia jaminan kesehatan ya Allah. Ternyata ada orang-orang yang berdoakan kita hanya untuk itu. Kemudian bila kita adalah seorang ulama, bila kita adalah orang alim, bila kita adalah seorang pendai, bisa jadi kita memiliki banyak murid, bisa jadi kita memiliki banyak pengikut karena doa orang lain. Yang pada saat kita ceramah ada orang yang berdoa dengan lisannya dan kalbu yang penuh keikhlasan. Ya Allah, tolonglah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tolonglah mereka, orang-orang yang berjuang di jalan-Mu ya Allah. Tolong mereka, sejahterakan mereka. Ternyata ada orang lain yang berdoa untuk kita. Yang bisa jadi ternyata kita pernah hasud, dan selama ini kita hasud kepada orang yang mendoakan itu. Selama ini kita dengki, kita iri kepada orang yang mendoakan itu. Padahal yang mendoakan itu pun selalu mengajak umat, wahai umat, silahkan kamu ngaji ke orang itu. Dia ulama, dia orang alim. Ternyata dia itu hasad kepada orang yang mendoakannya. Bisa jadi ternyata banyaknya murid kepada kita itu bisa jadi itu hasil dari doa orang lain. Bisa jadi ketika kita banyak pengikut, kita menjadi pejabat, itu hasil dari doa orang lain. Supaya apa ya Allah? Kalau yang Kau jadikan pemimpin, para pejabat, para umara, pengurus muslimin, pengurus umat ini adalah dari sahabat-sahabatku sendiri yang selalu berkumpul bersamaku, mudah-mudahan saja mereka akan mengirim umat menuju kemaslahatan, menuju cinta dan menuju cinta Rasul. Bisa jadi yang menaikkan kita ke tangga-tangga kemuliaan itu adalah lisan orang yang menurut kita hina.
Apa yang perlu kita banggakan? Andaikan Allah membuka seluruh aib-aib kita, rontok wajah kita, malu, kita tidak akan bertemu dengan siapapun. Kita tidak akan pernah keluar dari tempat tinggal kita. Kita tidak pernah keluar dari kamar kita. Kita akan sibuk menangis, meminta dan meminta kepada Allah agar Allah tutupi keburukan-keburukan kita. Begitu pula al-faqir, saya sendiri. Andai bukan karena Allah yang menutupi keburukan-keburukan saya, belum tentu Anda mau sekarang berhadapan dengan saya, mendengar nasihat-nasihat saya. Belum tentu. Bisa jadi orang yang datang kepada saya, bertemu dengan saya, akan meludahi saya, saking bencinya dengan keburukan yang Allah buka. Bisa jadi. Jangankan keburukan yang dibuka, fitnah saja yang fitnah terjadi, orang bisa benci, apalagi kenyataan keburukan yang kita lakukan. Allah buka sebuka-bukanya. Masya Allah, na'udzubillah. Allahumma astur uyubana fid dunya wal akhirah. Allahumma astur uyubana fid dunya wal akhirah. Allahumma astur uyubana fid dunya wal akhirah. Berahmatika ya arhamar rahimin. Yang ketiga, warahata ila sirati. Ketika seseorang menginginkan surga, di antaranya ia harus mengalihkan rasa nikmatnya, rasa enak-enakannya menuju sirat. Di antara karahatal badani, dengan cara meninggalkan rasa enaknya badan, wa tawajjah ila amalin, dan mengarahkan kepada amal. Yasra'ul murur ala sirati, yang mampu amal tersebut mempercepat melewati siratal mustaqim. Wa dzalika bi isra'il jinabil ma'asi. Hal itu dengan cepat-cepat menjauhi kemaksiatan. Jangan kita merasa enak-enakan saja senangnya. Tarkur roh. Tinggalkan terlalu banyak kenikmatan dunia. Tinggalkan keinginan-keinginan kita yang selalu leha-leha, gak mau tolong-menolong dengan orang lain. Inginnya selalu orang lain itu memberikan apa yang kita inginkan. Keinginannya hanya menginginkan agar orang lain itu mengerjakan pekerjaan kita, atau keinginannya hanya mendapatkan kebahagiaan yang diberikan oleh orang lain, tanpa dia pun sibuk memikirkan bagaimana cara membahagiakan orang lain. Keinginannya hanya terus berpikir bagaimana caranya ia mendapatkan pemberian dari orang lain, tanpa dia sibuk berpikir bagaimana dan sebanyak apa ia akan memberi kepada orang lain. Yang ada baru sedikit memberi, baru sedikit memberi, baru sedikit berkorban. Ia merasa telah banyak berkorban, ia merasa telah banyak berbudi kepada orang lain. Masya Allah, ini saya, ini saya. Wasyahwata ilal jannati, dan mengalihkan hawa nafsu menuju surga. Bi antara kasyahwata, dengan cara meninggalkan syahwat kita, wa tawajjah ila masyaqqatil ibadati, dan mengarahkannya kepada kepayahan ibadah. Ibadah walaupun dengan penuh kepayahan itu harus ditempuh, karena sesungguhnya seseorang yang mulia itu tidak dilahirkan, tidak dibesarkan dari kenikmatan-kenikmatan belaka. Orang-orang besar itu ternyata muncul hasil daripada pendidikan-pendidikan yang memayahkan dirinya, ditempa dengan pendidikan-pendidikan masyaqqat. Orang besar tidak akan muncul dari kenikmatan istana, tapi banyak orang yang mengisi istana muncul dari kepayahan-kepayahan di rakyat biasa. Fa innal jannata huffat bil makarih, karena sungguhnya surga itu selalu
diliputi oleh kebencian, hal-hal yang dibenci hawa nafsu, kama fil hadithi, sebagaimana di dalam hadis dijelaskan seperti demikian. Wal maqalatut tasi'at wal ishruna, dan maqalah yang ke-29, Al-Hamid Al-Lafat rahimahullah annahu qala, sungguhnya beliau berkata, arba'atun minal umuri talabnaha fi arba'atin, ada 4 perkara yang kami mencarinya pada 4 jalan, minal masalik fa akhtana tarqaha, lalu kami keliru jalannya, ayatil kal umuril arba'ah, yakni 4 perkara itu. Wajadnaha fi arba'atin ukhra, maka kami mendapatinya di tempat-tempat yang lain, minal masaliki, yakni jalan yang lain. Yang pertama, talabnal ghina, kami mencari kekayaan selama ini, ay al-yasar, yakni kemudahan, fil mali, dalam harta, fawajadnahu, lalu kami menemukannya, al-ghina, yakni kekayaan itu, fil qanaati, di dalam qanaah. Selama ini kami mencari kekayaan di dalam harta kami, ternyata kami mampu mendapatkan kekayaan itu pada qanaah. Qanaah ay fil ridha bil qismati, yakni pada kerelaan dengan pembagian dari Allah Ta'ala, bagian yang Allah telah tetapkan untuk kita, wa fi sukunil qalbi, dan dalam ketenteraman jiwa, inda adabil maklufati, tatkala tidak ada sesuatu yang dijadikan keantengan hati, tatkala tidak ada yang mampu membentengi kolbu, tidak ada yang mampu menenteramkan jiwa. Banyak orang yang selama ini berburu harta, tapi ternyata ia tidak mampu tenang, malah semakin resah dengan hartanya. Tapi ketika orang ini qanaah, yang membagi-bagikan hartanya untuk kepentingan-kepentingan ibadah orang lain, maka di situ ternyata dia mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Orang mengumpulkan saldo semakin banyak, ternyata ribuh dengan itu semua, berupaya untuk memiliki usaha-usaha yang hebat, tapi ternyata malah memusingkan dia. Tapi ia dapatkan ketenangan ketika dia hidup apa adanya, ketika dia tidak memiliki perasaan dan prasangka bahwa harta itu miliknya, dia bisa tenang. Tapi ketika selalu berprasangka bahwa itu adalah miliknya, mobil atau lain sebagainya, selalu diliputi oleh rasa was-was. Aduh bagaimana, aduh bagaimana, aduh bagaimana. Was-was, berteman dengan orang lain, nanti takut dimintain. Berteman dengan orang ini, nanti takut dimintain, begitu. Tapi kalau selalu berpikir, oh ternyata apa yang datang kepada saya ternyata ini adalah cuma lewat saja, ini adalah hak orang lain. Seperti halnya Pak Haji Haryanto, yang sahabat kita, beliau sekarang sudah berpikir demikian, Masya Allah. Umurnya baru 34, sekarang sudah jadi miliuner. Karena apa? Beliau nggak berpikir bahwa ini adalah harta milik saya. Enggak. Kalau saya mau diam tenang, saya sudah cukup. Tapi bagaimana dengan orang lain? Banyak orang yang butuh kerja, kata beliau. Kemudian banyak ulama-ulama yang butuh sokongan. Kata beliau begitu. Kalau ternyata beliau berpikir begini, Pak Haji Haryanto, kalau ada orang bercerita tentang kebutuhannya untuk suatu hal, atau ada orang lain yang menceritakan, bukan dari lisan orangnya sendiri, bukan, tapi dari orang lain, Pak, begini loh si Ahmad tuh, ya, dia berjuang dan sebagainya, tapi sendiri dan sebagainya, luar biasa. Tapi saat ini dia berupaya untuk memenuhi kebutuhan perjuangannya dan sebagainya, contoh seperti itu. Ternyata Pak Haji Haryanto ini selalu berpikir positif. Bagaimana? Ya Allah, mungkin engkau memberitahukan, sebetulnya engkau menggerakkan lisan orang ini, memberitahukan bahwa ada milik orang tersebut yang saat ini kau titipkan kepadaku. Begitu Pak Haji Haryanto. Bukan uang sedikit,
ratusan juta mengeluarkan uang itu, bukan uang sedikit, ratusan juta, sampai 300 juta, 200 juta. Padahal beliau belum dapat kelemang-kelemang uang dari mana, belum. Ya, beliau belum pegang uangnya juga. Begitu. Belum ada kerjaan belum. Begitu. Langsung dengan yakinnya, karena dia yakin seolah-olah dia sedang berdialog dengan Allah Ta'ala secara hakikatnya, yakni Allah telah mengirimkan orang kepada beliau menyampaikan berita gitu tentang seseorang yang harus dibantu. Ternyata apa yang dilakukan Pak Jarayanto? Langsung dia, oh ya Pak, baik begini saja, sudah saya ngerjain semua. Itu bukan satu tempat yang dibegitukan oleh beliau, bukan satu orang yang dibantu oleh beliau seperti itu. Udah Pak, nanti saya datang ke sana, sampaiin ya, saya mau sowan ke sana, mau nengok, mau silaturahim, contoh seperti itu. Beliau menyanggupi langsung. Baik, saya mau bantu, ini kebutuhan Anda dan sebagainya, sudah saya cover semua. Beliau berusaha mengcovernya, tapi mau waktu sebentar. Begitu. Contoh 1 bulan, 1 minggu, contoh seperti itu. Ternyata ketika beliau menyanggupi pada saat seperti itu, maka Allah memberikan pekerjaan kepadanya dengan biaya yang berkali-kali lipat untungnya. Akhirnya membantu orang bisa dapat pahala, rezeki pun dapat. Begitu. Kemudian ada juga seorang kiai di Cilamaya, begitu, bikin pesantren. Kata beliau, sudah, nanti kalau kekurangannya bilang ke saya, begitu. Ternyata kiai tersebut nelpon. Sebelum nelpon itu, Pak Haji Haryanto ada yang ngasih uang. Ada yang ngasih uang, tentu ngasih kerjaan sedikit, tapi itu sebetulnya ini mah uang dingin, uang cuma-cuma. Dapat uang 35 juta kalau tidak salah, entah 25 juta. Tiba-tiba nelpon, dia lagi ngomong sama Pak Sulaiman kalau nggak salah ya, sama jamaahnya juga, sama tangan kanannya. Ini duit siapa ya? Duit siapa ya? Beliau nggak merasa itu duitnya sendiri. Padahal jelas-jelas orang hasilnya gede ya. Cuma dia berpikir ini pasti bukan hak saya. Pak Sulaiman, ini punya siapa? Tiba-tiba ada yang nelpon, Pak Haji, ini kekurangannya 25 juta lagi, alhamdulillah sudah beres katanya, pesantren. Tapi kurang 25 lagi ke material. Tuh, Masya Allah, pas katanya begitu. Jadi seperti itu. Jadi ternyata itu bukan uang kita, itu uang orang lain. Cuma kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Dilewatin doang ibadah. Coba Allah Ta'ala gimana gak sayang sama kita, betul tidak? Kita gak apa-apa, istilahnya dilewatin doang. Itu ternyata ibadah. Karena apa? Syukur. Andaikan Allah tidak memberikan kesempatan kita ibadah bagaimana, walaupun banyak harta. Banyak harta, tapi ibadahnya sedikit, poya-poyanya yang banyak. Buat hal-hal yang di luar ibadah, yang lebih gede. Organ lebih gede ya. Ibadah sedikit, atau yang lain sebagainya. Contoh seperti itu. Hal yang sia-sia gede biayanya, tapi senang hati, ikhlas, begitu. Tapi ibadah berat kayaknya. Itu syaitan di dalam diri kita yang selalu menghasut kita, menghasut nafsu. Maka jangan dituruti. Inna syaitana kana ikhwan syayatin. Inna syaitana kana aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata. Jangan diikuti. Wa talabna ar-rahata ay zawal al-masyaqqati. Kami mencari kepuasan, yakni hilangnya kesusahan, filtarwati, di dalam kekayaan, dalam keadaan kaya. Aikaturatil mali, yakni banyaknya harta. Fawajadnaha fiqillatil mali, tapi ternyata kami mendapatinya di dalam kesedikitan harta. Banyak orang yang ternyata mencari kepuasan itu dengan banyaknya harta, tapi ternyata kepuasan itu sudah lebih dulu dimiliki oleh orang-orang yang sedikit hartanya.
Banyak kan yang seperti itu. Orang yang sedikit, orang yang kaya, makannya harus ditimbang, penyakit ini, penyakit itu, wah susah ya. Tapi orang yang miskin tidur nyenyak, orang kaya susah tidur nyenyak. Contoh begitu. Orang miskin biasa saja, santai dimanapun tidur rasa bodoh. Makan biasa saja. Paling penyakitnya salah teri, nyeri beteng ya. Nak masuk angin paling juga. Nah, masuk angin, salah teri, nyeri beteng gitu. Baruh panon, nah gitu ya. Udur buntu paling juga ya. Muruk kusunu. Oh. Tapi orang-orang kaya makanan harus ditimbang, padahal kaya, penyakitnya aneh-aneh. Ada yang kista, kanker. Tuh, paling orang-orang seperti saya mah, ya, rorombeheun perpecahan antar suku. Suku na barulah kurang paling juga nya begitu. Paling juga kita mah rorombeheun kena jamur kulit, paling juga gitu di kakinya karena sering nyuci atau lain sebagainya. Hujan-hujanan paling juga gitu. Masuk angin, minum teh tawar hangat juga beres, campur jahe dikeprek, direbus ya, atau jahenya dimakan, ditelan begitu beres. Orang kaya udah ini udah itu obatnya, banyak yang seperti itu. Karena apa? Ternyata kekayaannya ia merasa memiliki sendiri, yang merasa memilikinya sendiri, padahal itu titipan Allah. Kemudian waqalabna al-ladzat bihadawati dzauqi wa nuril basari wa quduril marjubi. Kami mencari kelezatan dengan kelezatan rasa nikmatnya, rasa di dalam diri, penglihatan yang berbinar dan tercapainya harapan. Ingin makanan enak yang lezat-lezat, minuman yang lezat-lezat ya, bin nikmati, di dalam kenikmatan, tidur yang enak-enak dan sebagainya, mobil dan sebagainya. Wahiyya ma qusida bihin naf'u, yaitu sesuatu yang menjadi tujuan manfaat baginya. Wajadnaha illadzati bil badani sahihi. Contoh juga mencari ya, demo supaya kesejahteraan ditambahkan, supaya ada apa namanya tuh jaminan sesar, jaminan operasi atau lain sebagainya. Akhirnya ketika sakit bagaimana? Yang tadinya diperjuangkan supaya mendapatkan cover asuransinya harus limitnya sekian atau unlimit ya, unlimit contoh 170 juta. Wah, gebrak-gebrakan di meja PKB, yang perundingan, wah saling tunjuk, saling lempar gelas, begitu, dompet dilempar-lemparin, begitu ya, meja dibalik-balikin untuk mendapatkan kesejahteraan ini, kenikmatan nanti lezat. Nanti kalau istilahnya saat masuk rumah sakit harus di VIP dan sebagainya. Ternyata sama Allah dijawab, sakitnya aneh, yang perlu biaya yang tidak sedikit besar dan harus dioperasi. Bagaimana? Kira-kira pada saat sama Allah diijabah, dapat VIP ruangannya di rumah sakit yang enak gak rasanya? Kira-kira tuh. Kalau pengen saya aminin nih, ibu-ibu, ya barangkali gitu. Bagi wanita, ibu-ibu ingin suaminya banyak, punya rumah banyak ya, diijabah, tapi di rumah itu ada ceweknya. Ayo, gimana tuh? Ingin supaya suami saya tuh beli mobil yang banyak, iya, tapi 3 mobil buat yang diantar ke cewek lain. Ayo, Masya Allah. Ternyata
kita ini seringkali terlena dengan nafsu kita. Kita memaksa Allah memberikan apa yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Betul tidak? Padahal Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Menurut persepsi kita, menurut otak kita yang kita inginkan itu ini yang kita butuhkan, itu yang kita inginkan. Menurut persepsi kita, otak kita, yang kita butuhkan itu contoh air, kopi. Menurut kita, tapi menurut Allah air mineral lebih baik untukmu. Ketika kita diberikan air mineral satu gelas, kita Rasulullah, kopi mana sih? Ya, banyak kopi malah heran begitu ya. Padahal kata Allah, nih kopi kamu tuh punya batu ginjal, punya batu ginjal. Kamu nambah kopi maning, itu batu ginjalnya sudah segede jengkol. Ya, contoh seperti itu. Kamu kan darah tinggi, aku kasih yang kamu butuhkan. Kamu kan pokoknya pengen minum, sudah betul kan? Kamu pengen minum. Ya ini tak kasih air minum yang lebih bermanfaat, yang lebih kamu butuhkan. Cuma seringkali kita nggak suka. Ini saya. Masyaallah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, datang mengampuni kita ya Allah. Ternyata fawajadnaha alladzati bil badani sahih. Ternyata kami menemukan kelezatan itu dalam tubuh yang sehat, bukan pada asuransi yang selama ini atau cover perusahaan yang selama ini kita gontok-gontokan. Ya, yang selama ini kita gontok-gontokan ini itu dan sebagainya, temponya dikasih sakit, riweuh, anak kering, ya, istri nonton tehong, ampun, masya Allah. Ternyata bagaimana? Coba tanya sama orang yang di cover asuransi, tapi anak-anaknya semua, istrinya atau semua sekeluarga gantian masuk rumah sakit. Nikmatan mana antara di cover rumah sakit sama nggak sakit sama sekali? Mendingan merdeka. Betul tidak? Paling masuk angin. Gampang. Itu. Minum teh anak, nikmat. Begitu. Masuk angin doang. Makan santai, makanan nggak perlu lezat-lezat, nggak pencok leca, pencok kacang gitu ya, cobek gitu, iya, cobek genjer, cobek bonteng, sambal, teri, mantep, endong, ikan asin, nggak perlu ke rumah sakit mahal-mahal, nggak perlu. Tapi makanan enak-enak, rumah sakitnya enak lagi juga. Enak sih di rumah sakit. Menurut yang nunggu. Karena apa? Kalau yang nunggu kan biasanya banyak yang nengok, banyak makanan. Yang sakit gak boleh makan, yang makan yang nunggunya ya enak. Makanya dulu saya zaman dulu sebelum nikah saya senang kalau menjagain orang sakit. Saya tuh paling senang, saya paling betah di rumah sakit. Saya tuh sering ke rumah sakit, tapi ngemitan orang yang sakit, kepake banget. Kepake banget. Karena kan kalau makanan terlalu numpuk dan gak bagus di rumah sakit, betul nggak? Busuk. Kepake banget. Ada saya kan dimakanin ya, mantap, udah beres. Bersih, beres. Begitu. Dan berkahnya saya terasa sekarang. Ketika saya sering ngurusin orang yang sakit tanpa kita meminta bayaran. Tanpa meminta bayaran. Alhamdulillah. Selama ini seumur hidup belum pernah namanya dirawat di rumah sakit. Sakit pasti ada, tapi tidak perlu dirawat di rumah sakit. Tidak perlu diinfus, belum pernah diinfus. Ya, nggak jadi mau diinfus juga nggak jadi. Baru seger lagi. Mau diinfus sama menantu saya pingsan, gitu. Mau ini lagi, mau apa? Mau tausiah. Mau tausiah pakai pingsan dulu, insya Allah. Dijetiin, udah mau mati, dingin semua. Bawa ke kamar doang, kasih teh manis, bawa ke kamar, tidur 15 menit, mantap lagi. Kasih oksigen doang, oksigennya gak perlu yang gede-gede, yang sedikit, yang kecil aja, ya. Gitu, entut dikalengin, gitu. Begitu, dipokok sana, dipokok sana, cus. Santai. Airnya apa? Gak usah aneh, pakai air mineral, ya ada oksigennya, dipuak sana. Begitu.
Segera. Kenapa? Siapa yang mau jamin? Tapi saya yakin Allah yang jamin. Asuransi demokrat. Ya. Jamaah yang mau mengcover, kalau sakit, kalau ke rumah sakit, biar saya mengcover. Apa? Bahaya. Gitu. Makanya jangan ke rumah sakit lah. Mudah-mudahan Allah udah sayang, Allah maafkan kita selama ini. Paling bumi pernah beberapa kali udah kifarat dosa kita. Bener gak? Gak apa-apa. Mudah-mudahan juga sakitnya kita apapun yang terjadi itu jadi kifarat dosa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi yang penting badan sehat. Wa talabnal ilma fi batnin syab'in, dan kami mencari ilmu dalam keadaan perut kenyang. Wajadnahu fi batnin ja'in, lalu ternyata kami menemukan ilmu itu dalam keadaan perut yang lapar. Wa fi nuskhatin, dan dalam suatu naskah. Wa talabna rizqa fil ardi, dan kami mencari rizki di bumi. Wajadnahu fis samai, ternyata kami mendapatkannya di langit. Ay maksuman fis samai, yakni dijatahkan dari langit. Banyak orang selalu berpikir kalau mau cerdas, kalau mau hafalannya kuat, ininya nih makanannya harus yang wah bagus-bagus nih. Ternyata dikalahkan oleh orang-orang yang sering puasa. Santri-santri yang makannya enak aja di pesantren kalah sama santri yang kelaparan tiap hari selama 8 tahun. Kali santri yang makannya telur lain sebagainya kalah, yang tadi makannya 3 kali sehari sampai 4 kali sehari kalah. Padahal santri itu banyak uangnya, orang tuanya juga ada. Kalah sama santri yang gak pernah diperhatikan oleh orang tuanya karena gak mau diperhatikan. Dia ingin menjajal keyakinannya, yang makannya sehari hanya 1.000 rupiah. Dan itu terjadi ternyata di dunia yang nyata. Sore orek tempe buat maghrib, jam 10-nya tumis kacang. Hampir di seluruh hari dalam 8 tahun, hampir. Paling coba makan enaknya hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Serta kalau dibawa sama tamu keluar-luar. Ada santri yang begini, ada kan? Ada santri yang seperti itu. Ini cerita, kisah nyata. Nggak tahu siapa. Saya pernah dengar ceritanya, pernah baca komiknya. Ternyata santri-santri yang kaya-kaya, yang orang tuanya kaya, pengusaha dan sebagainya, malah ilmu di pesantrennya itu nggak manfaat, nggak karuan sekarang. Banyak nyantri lama, tapi waktu pesantrennya nggak beres, terlalu kenyang, banyak tidurnya, banyak ngobrolnya. Kalah sama santri yang jarang tidur, jarang makan, dan jarang ngobrol. Yang pandangan wajahnya, matanya itu jarang dinaikkan ke atas, yang selalu berjalan dengan cara menunduk. Saking gak ada tenaga buat mendengangkan kepala gitu, menengadahkan kepala, gak ada tenaga, ngelapes gitu. Dan kalau golek gitu kan. Tapi kalau goleknya mantap, wah gitu. Tapi goleknya yang kuruk-kuruk, kurus-kurus begini. Oh, begitu. Jadi jangan terlalu banyak kenyang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Dipersilahkan. Akhwat, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Silahkan, yang mau bertanya silahkan. Ya, di depan dulu, di sini ada yang bertanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran yang ada terjemahannya, kita megangnya harus punya wudhu tetap, ya. Kecuali tafsir yang tafsirannya banyak, selain terjemah tambah tafsirnya, baru boleh tanpa wudhu. Kalau lebih banyak tafsirnya dibandingkan khat mushafnya, begitu. Jadi kalau yang terjemahan yang biasa-biasa ada itu masih harus punya wudhu. Demikian. Kematian yang tapi mati itu secara mutilasi itu gimana cara pengkafanannya, dan seandainya itu proses bagian-bagian tubuh itu misalkan hilang misalkan seminggu itu proses pemakamannya gimana? Baik. Mayat yang dimutilasi bagaimana pengkafanannya? Seperti biasa dimandikan, dikafankan, kalau masih bisa disusun urutan tubuhnya ya disusun. Kemudian yang hilang bagaimana? Ini dikubur dulu. Ternyata seminggu lagi ketemu bagian badan yang hilang, bagian tubuhnya, maka cukup yang ditemukan itu dimandikan, begitu ya, dimandikan, disolati, kemudian dikuburkan di liang lahat yang sama, seperti itu. Seperti itu. Iya nggak apa, atau nggak bertingkat pun, pokoknya digali sampai kelihatan, satuin lagi, itu nggak masalah. Bertingkat-tingkat nggak masalah, nggak harus nanti dibuka lagi kapan, nggak usah. Cukup dalam satu kuburan itu dikubur. Terus yang disatu itu maksudnya dijahit gitu, yang terpotong gitu ya? Boleh dijahit, boleh tidak pun tidak apa-apa. Silakan, yang lain di luar, mau tanya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kan ada hadis Rasul yang bilang bakal datang suatu zaman di mana zaman itu riba itu menjadi suatu yang biasa gitu. Ya. Bagi yang tidak mengikutinya juga bakal kena debunya riba. Nah di sini saya pengen tahu penjelasan tentang riba itu yang gimana, dan kalau misalkan kayak contohnya kayak sekarang kan paling mudah ya untuk punya apa-apa gitu dengan metode kredit, kayak kita beli motor itu dengan cicilan berapa tahun, nah itu tuh termasuk riba juga atau enggak ya? Terima kasih Bu. Baik, riba itu sesungguhnya tidak diperinci dengan detail oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasul tidak memperinci riba dengan detail, ya kan? Kita belum pernah kan mendapatkan penjelasan langsung dari Rasulullah tentang detail-detailnya riba, belum kan? Cuma beberapa bentuk riba saja yang oleh Rasulullah SAW dijelaskan. Beberapa bentuk riba saja. Bagaimana di akhir zaman? Ya, memang sulit. Memang sulit. Contoh bentuk riba yang terjadi di masyarakat. Peminjaman uang yang meminjamkannya meminta pada saat akad minta dilebihkan nanti pada saat pembayaran. Itu sudah jadi riba. Meminjamkan uang dengan meminta difuduli amwali, dengan meminta kelebihan harta, kelebihan bayaran, itu sudah bentuk riba. Contoh seperti itu, minta 20% begitu, itu riba. Sulit sekarang. Bahkan orang-orang soleh pun mau tidak mau. Makanya fase saat ini bisa dikatakan menurut para ulama sebagian adalah fase di mana terlarangnya karomah. Jadi karomah itu sekarang sudah mulai ditutup pintu karomah itu. Sudah banyak pintu-pintu karomah yang mulai ditutup oleh Allah. Nanti Allah hanya tinggal sisakan satu pintu karomah, itu apa? Istiqomah. Jadi kalau kita ingin melihat karomah seorang wali, maka lihatlah keistiqomahannya dalam ibadah dan dalam kesolehannya. Kalau ada orang yang istiqomah beramal soleh, tawadu, ketawaduan istiqomah tidak berubah, sholat fardu istiqomah tidak berubah, terus dijaga yang sunnahnya,
Kalau mengajarkan dan sebagainya, amal-amal solehnya ketakwaannya tidak berubah, maka saksikanlah, bisa jadi itu adalah walinya Allah. Yang Allah munculkan karomah terbesar itu, setiap wali seluruhnya karomah terbesar setiap wali itu hanyalah keistiqomahan dalam takwa. Tidak ada karomah terbesar selain istiqomah dalam takwa, sehingga wali-wali itu seringkali tidak menyadari adanya karomah muncul dari dirinya. Banyak wali-wali yang tidak sadar bahwa telah muncul karomah dari dirinya. Ia menyangka bahwa orang saya mau banyak dosa begitu saja. Berpikirnya sama seperti itu. Dan ternyata itu pun memang harus terjadi. Saat ini sekarang apa-apa harus dengan sistem perbankan. Yang perbankan itu ternyata campur baur di dalamnya. Satu sisi nyimpan uang, tapi di sisi lain uangnya digunakan untuk membackup atau mendanai usaha-usaha yang berbau maksiat, karaokean mesum, kan begitu. Dewi Langit, Dewi Langit, saya nggak nyebutin yang Cikarang nggak, Dewi Langit. Contoh seperti itu. BA AB macam-macam. Kemudian juga sekarang sudah mulai ada Sumedang, Kesindah, begitu. Udah macam-macam. Kemudian diterima hasilnya, fadilahnya, hasilnya diterima oleh orang yang menyimpan uang yang ternyata orang muslim. Begitu. Sudah macam-macam. Dan ternyata ketika meminjamkan ke karaoke itu untuk membuat tempat karaoke dan sebagainya, itu ditetapkan perbankan meminta sekian puluh %. Kita kebagian kita, mau tidak mau. Ya. Kemudian kita mau ambil rumah dan semuanya, sudah banyak yang sistem riba, banyak yang sistem riba. Yang bagaimana kita butuh, tapi ternyata perbankan itu memberikan labanya, ya, dia menetapkan laba, bukan memberikan, menetapkan labanya itu tidak jelas. Di awal sudah diberitahukan 2 tahun pertama flat, selebihnya nanti bisa jadi kami akan menaikkan tanpa pemberitahuan. Nah itu sudah dibayar. Tidak flat. Nah kalau flat beda. Di awal kita jual beli rumah. Kemudian harganya disepakati sekian, DP sekian, per bulannya sekian, flat 15 tahun, tidak berubah. Nah kalau itu insya Allah ada baksa. Tapi kalau ternyata diberitahukan di awal 2 tahun pertama flat, nanti kami tidak memberitahukan, pokoknya tiba-tiba naik. Nah sebetulnya pada dasarnya itu sudah masuk riba. Tapi sulit bagi kita. Kita cari company, perbankan, perusahaan yang mau mengcover atau mau berjual beli dengan cara kredit tanpa menaikkan laba atau suku bunga tiba-tiba, begitu. Pokoknya kita cari yang flat itu susah ternyata. Betul ya? Ada pun ada, tapi kita tidak masuk ke dalam persyaratan itu. Kita mau tinggal di mana? Contoh seperti itu. Semakin lama semakin mahal. Akhirnya mau tidak mau sudah diambil. Banyak hal seperti itu. Tiba-tiba 2 tahun kemudian uang yang masuk 30%-nya hilang, diambil karena untuk menutupi suku bunga yang naik, menutupi laba yang tiba-tiba dinaikkan oleh mereka. Uang kita 30%, saldonya berkurang, saldo yang sudah masuk itu. Masya Allah.
Sampai sebegitunya, Pak. Nah, ini kan berarti ada sistem riba di sini. Perbankan merugikan nasabah. Tapi kalau caranya seperti tadi, tidak tiba-tiba, artinya dengan persetujuan di awal pada saat akad itu sudah setuju dengan harga yang gamblang, harga yang mujmal, yang satu-satuan, global. Sudah fix harganya sekian, DP-nya sekian, membayarnya per bulan sekian, administrasi sekian, sudah, pokoknya tidak ada penambahan yang lain. Nah, baru di situ itu la ba'sa, tidak mengapa. Nah, insyaallah. Demikian mungkin penjelasannya. Bahkan kata ada suatu keterangan al-bai'u karriba. Kalau tidak salah ini makalatnya Rasul juga ya. Kalau tidak salah Allah Rasulullah. Jual beli itu hampir sama dengan riba. Sehingga juga dalam kitab fikih ini juga diambil. Dalam usul fikih ini juga dijadikan sebagai makalah al-bai'u karriba. Sebetulnya jual beli itu hampir beda-beda tipis dengan riba itu. Betul tidak? Ngambil untung. Saya sekarang beli dari sini. Sekarang juga kemudian saya jual ke sini dengan harga yang dengan lebih harganya. Kan boleh saja. Itu hampir sama. Kemudian mana lagi bentuk riba? Contoh, ada pohon berbuah. Sebelum panen sudah diijonkan, sistem ijon. Jadi nanti saya bayar dulu lah ya. Ini sudah mulai nih, kayaknya sudah mulai tumbuh gabah nih, begitu. Udah, ini jangan dijual ke siapa-siapa ya, jualnya ke saya nih, saya bayar sekarang sekian, begitu. Nanti sisanya nanti. Nah, itu tidak boleh. Membeli suatu perkara yang belum jelas, belum tampak, belum jelas. Kemudian juga yang online tapi ternyata tidak sesuai. Ya, menjual fotonya dibagus-bagusin, pakai Photoshop dibagus-bagusin, direka-reka. Akhirnya yang mau beli tertipu akhirnya. Nah, maka yang menjual ini yang haram, menjual ini yang dosa. Dia telah berlaku riba. Seperti itu, sama, menipu, tidak sesuai. Sama saja seperti itu. Dan yang lainnya insyaallah kita akan bahas nanti. Allah a'lam. Baik, di sini di dalam ada pertanyaan, silakan. Tadi siapa? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau tanya, untuk akidah kita itu, kita meyakini itu Ahlussunnah wal Jamaah. Yang seperti apa sih akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar-benarnya, dan apa bedanya dengan akidah orang-orang Khawarij itu? Baik. Terus sebelum saya jawab dulu, saya tambahin yang tadi. Berjual beli dengan dua harga. Alas ini, untuk saya pribadi terserah, kalau yang lain, ulama yang lain mungkin ada, terserah. Tapi saya pribadi, saya tidak menghendaki ada jual beli dengan dua harga. Satu produk tapi dua harga. Kalau kredit segini, kalau cash segini, saya tidak menghendaki itu. Saya pribadi ya, ini saya pribadi. Saya mengambil dari beberapa guru juga, keterangan dari beberapa guru. Seperti itu. Kalau mau sistemnya silahkan, boleh cash atau boleh kredit, tapi harga tetapkan di akad itu pertama, dalam akad itu satu harga. Gitu. Kecuali kalau memang istilahnya dalam kredit tersebut kita membayar orang lain, pekerja, untuk memanage, ya, untuk memanagenya. Kita kemukakan. Paling kalau ini karena saya membayar pekerja, mohon nanti juga diperhitungkan untuk membayar pekerjanya. Nah, administrasi ya seperti itu. Itu sesuai dengan yang disepakati, silakan saja. Administrasi yang sesuai yang tidak memberatkan dua belah pihak atau salah satunya, tidak memberatkan, pokoknya yang sama-sama saling membantu. Begitu. Nanti ini pekerja kan mengurus akad kita nih, ya betul-betul lah. Nanti saya juga kan dari yang lain, kita kumpul, pokoknya orang
salah sekian untuk pekerja, atau sekian persen untuk administrasi, menggaji para pekerja, kemudian juga membayar pembayaran internetnya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu berbeda lagi. Jadi tentang masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah artinya orang yang ahli melaksanakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjaganya. Wal Jamaah ay jama'atus sahabah, dan juga sunnah para sahabat, yakni khulafaur rasyidin wabil khusus. Sebagaimana baginda Rasul menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajib. Kalian harus tetap teguh menjalankan sunnahku, memegang teguh sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sepeninggalku, yang mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pegang teguh oleh kalian dan digitlah dalam gerakan kalian. Jangan dilepaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang ahli mengamalkan ajaran-ajaran Rasul SAW serta menjaga sunnahnya itu sendiri dan juga para sahabat. Jadi jamaah itu ada jamaah sahabat. Contoh seperti sunnah Khulafaur Rasyidin itu menjaga Al-Quran, mushaf Al-Quran yang dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang kesininya dikumpulkan kembali pada masa Khalifah Utsman ibn Affan, dijadikan satu menjadi qiraat Quraisy. Ya. Itu juga merupakan sunnah. Kemudian adzan 2 kali pada saat Jumat, ini sunnah sahabat Utsman. Kemudian tarawih berjamaah sebulan penuh di masjid, ini merupakan sunnahnya Khalifah Umar, yang beliau berkata ini adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ni'matul bid'ati hadhi, ini adalah bid'ah yang nikmat. Jadi sunnah sahabat itu bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah sahabat namanya sunnah sahabat. Jadi sunnah itu ada sunnatullah, sunnah Rasul, sunnah sahabat, dan sunnah umat. Jelas ya. Ada juga sunnah Fir'aun, sunnah Qurun. Sunnah itu artinya ajaran. Betul tidak? Nah, ajaran setan ya sunnah setan berarti. Aturan perilaku, rintisan, ajaran, nah itu sunnah. Man sanna, siapa orang yang merintis, membuat fil Islam, dalam Islam sunnatan hasanatan, sunnah hasanah, artinya bid'ah hasanah. Karena man ada kitabnya umat, yang melakukannya umat, yang membuatnya umat, artinya bukan Rasul, maka namanya bid'ah. Tapi Rasul menyebutkannya tetap dengan kalimat sunnah hasanah. Di selanjutnya di pertengahannya ada sunnah sayyi'ah. Adakah sunnah Rasul yang buruk? Tidak ada. Tapi Rasul menyebutkan ada sunnah sayyi'ah, artinya sunnah umat, rintisan umat, ada yang buruk, bid'ah sayyi'ah gitu. Kemudian orang beda dengan Khawarij. Khawarij di antara cirinya mengeluarkan umat Islam yang beda pemahaman dengan dia dari keislaman, mengkafir-kafirkan orang Islam, mudah mengkafir-kafirkan orang Islam. Kemudian menghalalkan darah dan harta kaum muslimin yang dianggap syirik atau berdosa besar. Dihalalkan darah dan harta kaum muslimin yang dianggap syirik atau berdosa besar menurut mereka, yang padahal itu adalah sunnah. Seperti apa? Ziarah kubur, tawasul, tabarruk, ya, itu dianggap syirkul akbar. Baca sholawat Maryam menurut mereka dianggap syirkul akbar, syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan halal hartanya untuk dirampas, ya, jadi baik, dan juga darahnya boleh dibunuh. Makanya kejadian-kejadian di negara-negara Islam yang sekarang hancur itu akibat apa? Akibat banyaknya Khawarij. Orang-orang dibunuh, tumpahkan darahnya, orang ziarah dibunuh, pemakamannya dibom,
hancur-hancurkan. Nah itu ciri-ciri Khawarij. Kemudian Khawarij mengkafirkan orang yang malas sholat walaupun masih meyakini wajibnya sholat. Nah, kalau Ahlus Sunnah tidak. Ada orang yang lambat sholatnya, tapi masih meyakini dia itu berdosa karena meninggalkan sholat, atau dia masih meyakini wajib sholat itu, maka jangan dikafirkan, dia fasik, yaitu muslim yang banyak dosa, yang berdosa besar. Gitu aja kalau Ahlus Sunnah. Tapi kalau Khawarij itu langsung kafir. Dan Khawarij memperbolehkan mendustakan sebagian ajaran agama Islam. Ya. Hadis-hadis yang bertentangan dengan amaliyah dia atau dengan akidah dia, iktikad dia, itu akan dihapuskan. Berani mengingkari hadis yang tidak dia sukai. Itu cirinya. Banyak yang lain. Demikian. Yang lain silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rukun qauli selain Al-Fatihah, seharusnya dalam sholat, apakah dalam rukun qauli tersebut saat membacakannya harus hak hurufnya itu harus terpenuhi, serta tajwidnya juga hak huruf baik harus terpenuhi. Ya betul. Rukun qauli itu harus fasihah, harus benar, seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya itu harus benar. Jangan begitu. Takbiratul ihramnya. Jangan. Tapi harus benar. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan begitu. Harus Allahu Akbar. Kalimat-kalimatnya harus fasihah. Al-Fatihah juga harus belajar. Kalau nggak belajar berarti dosa terus. Ya, nggak mau belajar, malas belajar, dosa terus. Padahal itu pengajar ada. Ya, bisa nggak sah, nggak diterima sama mengerti. Kemudian juga tasyahud akhir, ya, sampai sholawat. Yang wajibnya itu sampai sholawat. Tasyahud akhir itu sampai sholawat, itu juga harus benar. Kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullahi, atau minimal Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu harus benar. Assalamu, jangan Assamu, jangan, atau salamu, jangan. Harus assalam, alif lamnya harus dipakai. Jangan Assalamualaikum, jangan, tidak mencukupi itu menurut para ulama. Tapi harus Assalamualaikum. Ya, saat takbiratul ihram itu kan Allahu Akbar, Allahnya itu kan kata saya pernah dengar masukan kalau Allah itu lamnya itu matobi ya, jadi jangan terlalu panjang istilahnya. Saat bertakbir itu kalau lamnya hanya sebatas matobi, hati kita tidak mencukupi durasi matobi itu. Di dalam Kasyifatus saja, saya bukan dari teman, saya dari guru, dan kitabnya Kasyifatus saja yang mengarangnya seorang syekh, seorang pimpinan ulama Hijaz yang asalnya dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan dari teman ecek-ecek, bukan. Ada di dalam Kasyifatus saja, punya belum? Kan setiap malam Rabu saya ngajarin Kasyifatus saja. Nah, terus punya makanya. Itu ada bahwa untuk lafaz Allahu Akbar maksimalnya itu 7 harokat. Maksimalnya itu 7 harokat. Seorang ahli tafsir, beliau itu ahli Quran, ahli hadis, kemudian ahli fikih, ahli tasawuf, yang pernah menjadi pimpinan ulama Hijaz di Makkah, asli dari Banten, Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani, bukan Imam An-Nawawi. Kalau Imam An-Nawawi itu pengarang Al-Majmu' Syarh Muhadzab itu tahun 700-an Hijriah, itu jauh. Menurut beliau dalam Kasyifatus saja, maksimalnya pembacaan lafaz Allahu Akbar itu 7 harokat maksimalnya, maka jangan lebih dari itu.
Kalau kurang dari itu bagus, selama mencukupi niat, selama mencukupi niat. Demikian. Satu lagi nih, Ya. terus di dalam masalah wudhu. Nah ini kalau pada saat tausiah jangan biasakan pertanyaan 3 ya pada saat tausiah. Akhirnya bikin malam, orang lain pada pengen nanya lagi. Kalau pada saat ngaji ini nggak masalah. Tapi pada saat acara besar, maulidan gitu tausiah, per orang pertanyaannya 3, per orang pertanyaannya 4. Waduh, sekalian aja satu buku. Ngabisin orang, satu yang nanya jawabannya udah ngabisin orang, apalagi kalau nanya tolong diberitahukan tentang tata cara sholat dari mulai wudhu sampai akhir dan sebagainya. Satu pertanyaan, apalagi nanyanya 3 lagi satu orang. Satu pertanyaan saja sudah mencukupi dari jam 8 sampai jam 11 harusnya begitu. Atau dari jam 11 malam beres-beres jam 2 malam begitu. Itu selesai tuh. Terus praktek-prakteknya. Makanya ngajinya jangan sekali, ngajinya harus lanjut. Karena ternyata pada saat tausiah maulidan atau Isra Mi'raj yang lainnya ada juga praktek sholat, itu tidak. Makanya bersambunglah terus istiqomah dalam talabul ilmi bersama Ahbabur Rasul. Insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bersambung. Silahkan yang ketiga, bolehlah. Terakhir ini loh. Jadi kalau ada yang mau marah sama dia ya. Silahkan. Dalam masalah wudhu saat membasuh ini mengusap kepala, apakah mencukupi saat hanya sebatas ini doang? Ya, jadi di dalam mazhab Syafi'i, dan Maliki kalau tidak salah, itu mencukupi sebagian dari tempat jadinya rambut di kepala. Entah depan, tengah, pokoknya samping, itu yang tempat, bukan cabang tapi ya, yang samping itu samping sebelah sini artinya, kanan, kiri, belakang. Itu yang tempat jadinya rambut, itu boleh, cukup. Jadi penafsirannya ba'dun. Jadi mengusap kepala itu penafsirannya ba'du ra'sihi, mengusap sebagian dari anggota kepala, bagian tempat jadinya rambut. Tapi bagi beberapa mujtahid yang lainnya, ada sebagian mujtahid yang lainnya harus seluruhnya. Begitu. Tapi juga beda lagi pembatalannya. Ada di madhab yang lain, kalau menggaruk keluar darah atau lecet, batal wudhunya. Ayo, mau yang mana kira-kira? Apalagi kita mah di sini, apalagi PDAM-nya sekarang jadi kopi. Yang air PDAM-nya kayak kopi di sini bikin gatal sampai lecet, contoh kena nyamuk atau gimana sampai digaruk sampai lecet begitu. Kira-kira gimana tuh? Jadinya batal. Ayo. Kemudian ada juga ulama yang lain, yang mujtahid yang lain, kalau terdengar suara di perut ngerobak gitu, batal. Padahal nggak keluar. Kemudian ada yang sendawa tuh, batal. Mau yang mana kira-kira? Ayo. Jangan dicampur aduk. Ya, jangan dicampur aduk. Tapi di dalam mazhab Syafi'i, walaupun yang wajib itu hanya sedikit sebagian, tapi kalau diusap seluruhnya itu mendapatkan fadilah sunnah juga selain yang wajibnya. Demikian kita cukupkan dulu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa duduk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin, semangat tetap istiqomah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.